Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya dan diriwayatkan Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasannya Nabi qala, telah berkata Nabi, la yastaghfiru, benar-benar meminta ampunan, benar-benar akan meminta ampunan, lil mar'ati, bagi perempuan, al-muti'ati, yang taat, li zawjiha, bagi suaminya, maka perempuan. Apa atoiru, burung, fil hawa, di udara, wal hitanu, dan apa ikan, fil ma'i, di dalam air, wal malaikatu, dan siapa malaikat, bisama'i, di langit, wasyamsu, dan apa matahari, wal qamaru, dan apa bulan, madanat, selama perempuan, fi ridha zawjiha, dalam ridha suaminya, maka perempuan. Wa ayyuma mar'atin, dan perempuan yang mana saja, atau perempuan mana saja, asad, yang maksiat perempuan, zaujaha, pada suaminya, fa'alaiha, maka mesti atas perempuan, apa laknatullah, laknat Allah, laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati, dan laknat malaikat, wan nasi, dan laknat manusia, ajma'ina, seluruhnya. Wa ayyuma imra'atin, dan perempuan mana saja, yang mana saja, kalahat, cemberut atau bermuka masam, imra'ah, bi wajhi zawjiha, di hadapan suaminya, wahia, maka imra'ah, fi sakharillahi, dalam kemurkaan Allah, bisa juga fi sukhtillahi, bisa fi sakhatillah.
di dalam kemurkaan Allah, illa an tudahikahu, sampai si perempuan antudahika, menjadikan senyummu pada suaminya, wa tastardiyahu, dan sampai meminta ridhohu pada suaminya, wa yumam ra'atin, dan perempuan yang mana saja kharajat, keluar perempuan dariha, dari rumahnya perempuan, imra'ah, bighairi idni zawjiha, dengan tanpa izin suami imra'ah atau perempuan. La'anatha, maka melaknatha pada imra'ah siapa malaikatu, malaikah, hatta tarji'an, sampai kembali imra'ah. Qalat, setelah berkata siapa Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya ma'syarun nisa'i, wahai kalian perempuan, atau wahai kalian sekalian perempuan, wahai sekalian perempuan, lau ta'lamanna, jikalau kalian benar-benar mengetahui, atau jikalau perempuan mengetahui, jikalau perempuan mengetahui, lau ta'lamanna, jikalau perempuan, wanisa, kalian, jika perempuan bihaqi azwajikunna, dengan hak-hak suami kalian, ada juga yang baca lau ta'lamna. Kemarin sudah dikaji, itu maksudnya apa? Bihaqi azwajikunna, dengan hak-hak suami kalian, alaikunna, atas kalian perempuan. La ju'ilat, maka akan menjadikan al-mar'atu, siapa perempuan, minkunna, di antara kalian, tamsahul kubbar, mengusap debu, an qadamai zawjiha, dari dua telapak kaki suaminya. Masya Allah, gubar apa? Debu. An qadamai zawjiha, dari kedua telapak kaki suaminya. Bihurri wajhiha, bihurri wajhiha, dengan sebagian wajahnya imro'ah. Di sini kita sedang menjelaskan atau masuk kepada penjelasan tentang perempuan yang taat kepada suaminya.
Kalau perempuan itu taat kepada suaminya, maka akan memohonkan ampunan kepada perempuan tersebut, penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk buminya dari manusia, kemudian hewan-hewan. Penduduk langitnya malaikat, bahkan matahari, bahkan bulan memintakan ampunan bagi perempuan yang taat. Selama perempuan itu taat, maka otomatis dia dalam ridha suaminya. Sedangkan kalau suami sudah ridha, maka udkhulil jannata min ayyi babin sya'at, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang perempuan itu kehendak. Ayyi babin syi'ti, dari pintu mana saja yang kau mau masuk. Pertanggungjawaban kita terhadap Allah sebagai suami berat. Kalau istri tidak tahu tentang agama, maka dosanya suami dapat. Suami maksiat, istri belum tentu dapat doa atau dapat dosa daripada suami. Kalau memang istri tidak pernah mencegah tanpa sepengetahuan istri. Misalnya suami melakukan maksiat tanpa sepengetahuan istri, itu bisa saja dia lepas daripada dosa. Berbeda dengan suami, karena perempuan itu kal mahjur, seperti orang yang berhijrah. Ada juga yang mengatakan seperti Abi dalam kuasa suami, tindak tanduknya, kelakuannya, perangainya. Apabila suami tidak memperingatkannya, bahkan membiarkan istrinya berlaku seenaknya dengan alasan sayang kepada istrinya, maka suami dapat dosa. Gak bisa ngaji istrinya, suami dapat dosa nggak berangkat ke pengajian. Kalau istrinya dapat berangkat ke pengajian, suaminya juga dapat pahala. Maka memang seperti itulah kenapa surganya tergantung ridho suaminya. Karena kebalikannya, kalau perempuan tidak taat kepada suami kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka dia akan membawa suami. Maka di sini perlu imam yang baik. Karena kalau imam itu imam takbiratul ihram, makmum akan takbiratul ihram. Walaupun ada saja suami yang baik, perempuannya maksiat ada saja. Tapi kebanyakannya yang namanya makmum selalu mengikuti imam. Takbiratul ihramnya itu takbiratul ihram, sujud ya ikut sujud. Dalam artian kalau imamnya benar-benar baik, maka kalau laki-laki sholat, insya Allah istrinya dengan sholat. Tapi berapa banyak, mohon maaf, istrinya rajin sholat, suaminya banyak yang tidak sholat. Betapa banyak perempuannya rajin puasa, suaminya banyak yang tidak puasa. Tapi kalau sudah suaminya puasa, insya Allah otomatis perempuannya puasa. Laki-lakinya sholat, otomatis insya Allah perempuannya juga. Itulah pentingnya seorang imam, seorang leader, seorang pemimpin. Bayangkan kalau dia didoakan oleh seluruh penduduk bumi dan langit, betapa bahagianya. Hanya syaratnya saat dia dapat ridho dari suami.
maka kedepankanlah ridho suami. Bahkan ada suatu kisah terjadi di Baghdad. Di Baghdad ini ada seorang laki-laki yang menikahi anak pamannya. Anak paman itu disebutnya apa? Sepupu apa? Jadi dia menikahi anak pamannya. Namanya orang nikah kan Neng, kalau bahasa kita mama gak bakalan nikah lagi lah, nikah cukup sama dia aja seorang. Gak mau lagi nikah sama orang lain yang cintanya bener-bener baru nikah. Sama perempuannya juga, sama bang, abang juga gak bakal, Neng juga gak bakalan nikah sama yang lain. Abang doang seorang udah sampai mati seumur hidup. Namanya laki-laki. Kadang dia tidak tahan oleh godaan. Datang ke warungnya. Kalau sekarang memang yang punyanya itu punya ruko. Perempuan datang dulu ke ruko, bang, nikahin ini. Neng, saya udah janji sama bini gak bakalan kawin lagi. Kagak dah, menenggalang sama bini di rumah. Datang lagi berbeban, gak bakalan ketahuan kalau bahasa kita mama ini orang timbang minta giliran tiap minggunya. Hari Jumat bang, gak usah tiap hari, gak usah 3 hari sekali, meminta 1 minggunya itu 1 hari. Kemudian akhirnya menikah. Si perempuan kan tidak tinggal diam, ini ada apa nih suami ini? Kelakuannya agak beda, pelangainya agak aneh. Akhirnya nyuruh pembantunya sedikit di bosnya tuh. Kalau bahasa kitanya pulang suka telat. Sekarang mah kalau balik suka bawaan. Biasanya bawa beras 2 kilo, sekarang tinggal 1 kilo bawanya. Ini patut dicurigai, anda selingkuh gitu. Akhirnya diselidiki sama pembantunya dan akhirnya ketahuan kata tetangganya tuh yang dekat rumah perempuan tadi, itu udah pada nikah dua-duanya juga om. Dilaporkan kepada majikan perempuan yang tadi, nyonya ternyata bos punya istri muda, Mahmud Abbas, Mahmud anak baru 1, baru nikah. Si perempuan, ini mohon maaf ya, sebelumnya perempuan bukan berarti menjadi poligami. Ini hanya kisah, contoh kisah ketaatan. Kemudian setelah itu si perempuan, si istrinya tadi, istri pertama, itu ngedengar dari pembantunya udah nikah, ekspresinya lulus aja, sebagainya, nggak marah-marah, nggak lempar kiri, lempar belakang. Malah kata istrinya gini, udah timbang, sudah ngomong orang, ya. Dan itu berjalan sampai beberapa bulan, 8 bulan, pernikahannya berjalan, nikah. Yang kedua atau poligaminya itu berjalan, akhirnya si suaminya itu meninggal. Setelah meninggalkan harta warisannya itu 8.000 dinar. 8.000 dinar itu tentu kan meninggalnya di kediaman istri yang kedua. Memang dasarnya istrinya yang solehan gitu. Soleh aja gitu. Soleha yang mendasarnya soleha. Kita bagi deh warisannya. Memang kita tahu nih laki kita tuh punya bini 2 sebenarnya mah. Maka yang 8.000 ini kita kasih buat anak kita atau buat anak laki-lakinya 7.000. Nah buat kita mas 1.000 dibagi 2
Jadi yang istri itu kan ada 2 istrinya, 7.000-nya membuat anak lakinya, yang 1.000 dibagi 2, berarti berapa? 500 gope. Seteng dah. Dikasihin ke pembantunya, emang yang tahu cuma pembantu doang sama dia. Kalau suaminya sudah poligami, mau cari no. Setelah itu apa? Dicari. Dikasihin, dibilangin kata pembantunya, sebenarnya bos perempuan istri pertamanya tuh tahu kalau bos laki itu udah nikah dan istrinya sampean. Ini ada amanat ninggalin warisan semuanya 8.000, yang 1.000-nya dibagi 2, 7.000 buat anak laki-laki. Ternyata yang di poligaminya juga soleha. Orang mau dah gini-ginian kalau bahasa kitanya mah. Udah, justru suamimu itu, kata suami bosmu itu punya hutang ke aku, maharnya belum dibayar. Aku ikhlas sih. Ini potret perempuan tak, bukan poligaminya ya. Ini dalam kondisi paling pahit sekali. Poligami itu bagi perempuan paling pahit. Walaupun laki-laki menganggapnya maju, mungkin bagi perempuan yang agaknya raja. Meskipun pada dasarnya ini, kalau dia secara filosofis masing-masing laki-laki itu punya istri 4 secara filosofis. Istri yang keempat itu biasanya yang paling kita manja, dan namanya perhiasan, yang namanya bedak, eyeliner, skincare, semuanya buat istri paling mudah. Jangan ya, lipstick dijajarin udah kayak petasan. Itu buat istri yang paling mudah. Oh, istri bro. Yang ketiga malah diseneng-senengnya, dikata tua juga kagak, dikata muda juga kagak. Kalau dibawa ke kondangan tuh yang dipamerin istri ketiga, kalau istri yang keempat mah kemudaan. Tadi jangka pedofil. Makanya yang dibawa ke kondangan tuh istri yang ketiga. Soalnya muda kagak, tua juga kagak. Dibawa tuh ke kondangan, dipamerin, oh ini gua, lagi segar-segarnya usia 30 tahun tuh. Bini yang kedua. Bini yang kedua nih sekarang. Tadi 4, 3, 2. Yang kedua mah emang dikata tua juga kagak lah, menuju tua lah, lagi bijak-bijaknya kalau orang. Kalau ada masalah kaburnya itu ke istri yang kedua. Punya permasalahan, dililit hutang, semuanya kaburnya ke istri yang kedua. Tapi jangan salah, ternyata di antara yang 4, 3, 2, yang satulah yang paling perhatian. Iya, makannya diurusin, kalau sakit diurusin, minta bantuan juga diurus. Itu kan dalam kehidupan kita seperti punya istri. Tadi istri yang pertama, istri yang keempat, yang muda-mudanya, yang kita manja-manjainnya, yang kita dandanin dulu, yang kita beliin apa aja kebutuhan. Itu ibaratnya kalau dalam kesatuan tubuh kita, itulah badan kita. Nah, badan kita kan gitu ya. Apa baik sakit dikit, kita olesin ke tangan. Peluk dikit, beli obat. Emang dimanjain banget badan.
Ini juga sama. Ketika kita sakit nih, lari ke istri yang pertama tadi, yang kita manjain saban waktu. Neng, kalau abang sakit banget nih, kayaknya bentar lagi abang poin dah. Neng mau gak nemenin abang sampai ke kuburan? Kan pengeluaran abang buat Neng habis-habisan, sampai cupang abang jual, punya burung abang jual, modal mancing juga abang habisin bang. Apa yang terjadi? Masih muda saya, dari pengusaha juga bisa, ngapain ikut ke kuburan? Istri yang ketiga yang bisa dibanggain ke kondangan. Ditanya lagi, Neng, abang tadi ngajakin tuh ke istri yang keempat, nanti kalau abang meninggal ngikut apa dikubur bareng. Kata istri yang ketiga, enak banget nih, Neng lagi seger-segernya, mendingan kawin lagi. Abang meninggal besoknya juga udah ngantri. Sedih tuh. Keempat, ketiga, lari lagi ke istri kedua. Neng dulu nih, kalau abang ada masalah, yang paling care sama abang itu ya kan, kalau ada hutang yang bayarin nih. Kata istri kedua, siap dah nih nganterin, paling cuma sampai kuburan doang, kalau sampai bareng makan bang. Ini walaupun menuju nenek-nenek ini lagi hot-hotnya, kawin masih mampu. Aduh, istri keempat, istri ketiga, istri kedua nyerah. Akhirnya pulang juga. Pulang lagi tuh ke bini pertama, yang kulitnya udah kayak drop-drop, kerupuk kulit. Mau bilang gengsi, emang selama hidupnya kebanyakan nyakitin bini tua, nggak minta tolong, penasaran kali aja di bini tua mah bisa dibego-begoin dikit kali bisa mau ikut. Akhirnya kata dia, "Ma, aneh berkuat." "Ma, ayah kayaknya bentar lagi diponis sama dokter mau mati. Bentar mau nggak dikubur bareng?" Emang cintanya udah harus mati bang. Bodoh amat dah, mau dikata orang cinta buta ke, mau dikata orang gak punya pikiran ke, mau buta ke, mau cinta gila ke, pokoknya abang mati dikubur. Kalau abang minta Neng juga dikubur, mama juga dikubur bang. Yang biasanya jauh kaget kayak disambut petir ada ya, padahal orangnya udah disakitin apa, ternyata yang setia menemani sampai akhir hayat itu istri pertama. Begitu juga kalau diibaratkan dalam kehidupan kita, istri yang keempat itu adalah badan kita yang sepanjang hidup kita manjain. Peci udah jelek, kita ganti peci yang baru. Sarung udah lama, kita beliin sarung yang baru, segala kekurangannya, tunggangan, semua kita penuhi agar badan ini merasa nyaman. Tapi kalau mau meninggal ataupun meninggal, apakah dibawa nggak badan? Kagak. Justru dia yang pertama kali meninggalkan kita itu, dan roh keluar dari badannya. Yang tadinya kita bangga-banggain, yang kita dulunya dandan-dandan, ternyata yang pertama kali meninggalkan bini kembar. Yang ketiga, yang lagi segar-segarnya, yang biasa kita ajak untuk kondangan,
kita pamerin no kayak harta kita. Ya kan? Kayak harta kita pamerin, punya mobil, diparkirnya depan rumah, padahal di rumah ada parkiran. Ditaruh depan rumah. Kita meninggal, itu jarak 2 hari orang udah berebut warisannya. Yang kita bela-belain, yang kita habis-habisan untuk mencarinya, ternyata baru 2 hari orang udah berebut. Udah itu, udah buka aplikasi kalkulator semuanya. Ternyata yang sering kita bawa-bawa, yang sering kita bangga-banggain, yang pertama kali yang diambil orang, istri kedua nih. Kalau istri kedua mah tadi yang suka nolongin kita, yang kalau ada masalah tuh dia yang duluan. Keluarga kita, kerabat kita, kalau ada masalah kan kita langsung ditolongin. Cuma nolonginnya tuh sebentar, nganter timbang sampai kuburan doang. Habis itu balik pergi. Yang tadinya baik sama kita, yang tadinya sama kita, udah nyampe kuburan, udah dikubur, balik aja tungguin. Jarak 5 menit udah. Lantas siapa istri pertama kita? Itulah jiwa kita, jiwa roh kita, yang selama hidupnya yang paling dipentingin itu adalah jasadnya, yang paling dipentingin itu hartanya, yang paling dipentingin keluarganya. Tapi rohnya, jasad, dia selalu beri makan yang bagus-bagus, vitamin yang cakep-cakep, 4 sehat 5 sempurna. Lalu kasih makan, lapar kasih makan, haus kasih minum, dimanjakan. Tapi roh atau jiwa ketika gersang dilampiaskannya, dia tidak manjakan dengan Tuhan, dia manjakan dengan proyek-proyek lahu, permainan, kemaksiatan. Padahal semestinya nutrisi yang paling baik itu bagi jiwa adalah perbuatan-perbuatan ketaatan terhadap Allah, yang nanti kalau kita perhatikan dari sekarang, kayak istri yang pertama kali tadi, badannya nggak bakalan kurus, jiwa kita emang diisi sama rohani terus, diisi sama baca Quran terus, diisi sama sholat wajib, sama sholat sunnah, diisi sama pengajian, diisi sama ta'lim. Pas ketemu nanti di dalam kubur tuh, di jiwa kita nih kita ngaca, Masya Allah, alhamdulillah, ternyata amalannya itu banyak. Karena selama masih hidup dia kasih nutrisi untuk jiwa. Musim corona, vitamin terus diminum. Tapi apakah pernah jiwa ini, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, jiwa kita kalau sakit kita sembuhin? Kagak. Mohon maaf, kalau orang sakitnya sakit lahir, orang lain tidak bisa melihat, tapi dirinya merasa. Contoh, sakit gigi. Yang sakitnya ngerasain nggak? Orang lain ngelihat dia sakit? Kagak, lebarannya ya. Tapi kalau sakitnya sakit batin, sakitnya sakit hati, kebalikannya, kita nggak merasa, orang lain begini. Kita merasa-rasa, paling baik kan tuh. Orang lain, situ kita kabur, situ pelit. Emang ada yang ngomong, saya pelit. Tahu nggak saya pelit? Tahu? Sombong saya, nggak ada yang bilang gitu. Beda dengan yang sakit gigi. Saya sakit gigi pak, bilang kan. Tapi permasalahan dengan penyakit hati, ada nggak yang ngomong, Pak, tahu nggak saya obatin dong, saya ini lagi takabur. Ada nggak? Saya ini lagi pelit bu. Ada nggak? Seharusnya kita sadar
sadar bahwa selain mengurusi badan kita, rohani kita harus kita urusi. Karena itu nanti yang sampai menemani dan bersama sama kita di kuburan. Jangan sibuk sama istri, tempat, badan, istri ketiga, harta, istri kedua, kerabat, sahabat. Sedangkan istri pertama, jiwa kita tidak pernah kita perhatikan. Berarti kemudian ayu memra'atin asad zaujaha fa'alaiha laknatullah. Kebalikan yang tadi. Kalau tangan perempuan maka akan memintakan ampunan, akan berdoa pada perempuan tersebut. Siapa? Yaitu makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang ada di bumi. Kebalikannya, kalau perempuan itu asad zaujah, kalau dia bermaksiat khianat terhadap suaminya, maka malaikat dan seluruh manusia akan melaknat. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, kalaulah perempuan itu membawa satu di tangan kanannya, itu adalah syawah. Syawah itu sejenis makanan yang dipanggang, tobiyah, di mana fa'il, di mana maf'ul, adalah sesuatu yang dimasak atau sesuatu yang dimasak. Kemudian dihidangkan kepada suaminya, akan tetapi suaminya tidak ridha, hadiah, maka tetap neraka. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk kepada golongan-golongan yang seperti itu. Bahkan dikategorikan kalau ada perempuan yang seperti itu, nanti pada hari kiamat ma'al Yahudi wan Nasara, beserta orang Yahudi dan orang Nasrani. Nauzubillah. Wa ayyu imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fa hiya fi sakhatillah wa fi sukhtillah ila an tudahikahu wa tastardiyahu. Ini kalau perempuan di hadapan suaminya manyun baik kayak kiong, agak senyum-senyum, urusannya karena apa? Karena duit. Perempuan dalam hal ihwal rumah tangga, dia kayak boneka. Kalau diisi baterai ya berbunyi. Tahu kan boneka yang kalau robot diisi baterai, hello, bunyi. Habis baterainya diem, kagak ada suara. Gak semua perempuan, cuman pada umumnya kalau sandang pangannya tercukupi, perempuan itu senyum. Tapi kalau sandang pangannya tidak tercukupi, perempuan pasti mah. Tapi dalam menghadapi permasalahan hidup, si perempuan ini hendaknya dia sadar memang masalah, kemungkinan suami diberi ujian dalam nafkahnya, tapi jangan menjadikan alasan untuk murah, untuk kecut, untuk masak kepada suami. Justru di tengah himpitan cobaan ekonomi, perempuan harus menjadi daya tambahan supaya suami makin rajin bekerja. Jangan sudah jatuh tertimpa tangga di pekerjaan, di PHK, datang ke rumah dimarahin. Itu kiamat 2 kali namanya. Maka seharusnya jadi solusi ketika di kantor dimarahin sama manajer perempuan. Kenapa bang di PHK? Balik lagi ke rumah. Manyun, memperlihatkan ekspresi yang tidak enak. Padahal seharusnya cara pandang si perempuan itu yang benar.
Karena sempit dan tidaknya dunia itu karena cara pandang dan persepsi kita. Orang yang gajinya 10 juta, pengeluarannya 20 juta. Ada orang yang gajinya 2 juta, pengeluarannya cuma 1 juta. Yang tadi banyak sebenarnya kayaknya luar biasa. Cuma cara pandang hidupnya yang beda, yang menyebabkan dia sulit memposisikan dirinya sebagai orang miskin. Kenapa? Karena kebutuhan dia tambahkan, semestinya hidup berdua cukup dengan 1 juta. Tapi dia pengen memiliki rumah, tapi dia tidak ingin memiliki ketenangan. Dia ingin beli mobil, tapi dia tidak punya kendaraan yang mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Iya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu benar. Tapi jangan sampai kebahagiaan kita dipatok dengan uang semua. Ini namanya materialisme. Kewajiban lelaki adalah berusaha, bukan berpangku tangan. Wibawa seorang lelaki itu ada dalam mencari nafkah. Meskipun rumusnya dalam Islam uang bukan segalanya, tapi laki-laki perlu dan berkewajiban untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya, secukup-cukupnya. Nah, perempuan di sini yang biasanya merubah cara pandang laki-laki, ya, karena persepsi dan cara pandang itu justru pengaruh besar dalam keluarga. Kamu mau tahu gimana pengaruh besar dari pandangan hidup kita dan persepsi kita? Kita contohkan, dari orang yang beda persepsi bisa menghasilkan 2 penerimaan dan akibat yang berbeda. 2 orang penjaka, 2 orang laki-laki dipanggil sama ayahnya yang mau meninggal. Dua-duanya dipanggil, ini abah bentar lagi meninggal. Emang kata dokter juga ini udah divonis kanker. Katanya orang lama juga, paling kuat 3 bulan abah meninggal. Kalau kata dokter mah, ini mah kehati-hatian walaupun umur yang atur Allah. Tapi kan ada indikatornya, dokter tahu. Walaupun nggak tahu jamnya, nggak tahu harinya, tapi prediksi. Dokter 3 bulan lagi abah meninggal karena udah nggak ada lagi di kemo, juga udah mempan. Terus abah mau berwasiat, mengasih nasihat kepada kalian berdua nih, biar kalian sukses. Abah berpesan kepada kalian berdua, jangan sampai kamu nih dagang ngambil uang utang di orang. Jadi jangan ngambil utang kita yang ada di orang. Terus 2, kalau usaha jangan sampai kena sinar matahari. Yang datang ke 2 orang, pemikirannya beda, persepsinya beda. Yang pertama, yang kedua beda pemikirannya. Setelah 1 tahun usaha dapat warisan dari bapaknya, ternyata beda hasilnya. Datang ibunya, gimana toh usahanya? Aduh mah, ini sulit banget, mana ada corona lagi, online kagak laku mah. Emang kenapa toh? Kan dulu kata baba ada wasiat, jangan sampai ngambil utang di orang, ambil uang utang di orang. Terus ya utang kita banyak di luar mah, yang kita belum ambil, orang belum pada bayar, dibiarin aja. Kata bapaknya biarin baik. Terus yang kedua, kata bapak jangan kena sinar matahari. Lah, saya mau ngabisin barang aja di sini, nggak pernah belanja, nggak pernah kalau belanja kena sinar matahari. Aku mana yang taat mang, nurutin nama bapak.
Ini yang kedua nih datang ibunya. Ke anak yang kedua, gimana tong sukses dagang? Alhamdulillah mah, ini mah berkat nasihat bapak. Lo kok bisa? Orang kan kata bapak jangan ngambil hutang dari otang. Itu nasihat buat saya. Kata anaknya, jangan sampai kalau dagang ngasih hutang sama orang. Nah, persepsinya itu beda. Makanya saya senang gak pernah ngasih hutang sih ke orang. Kalau yang pertama jangan ngambil hutang dari orang tuh. Persepsi dia mah jangan diambil hutang dari orang. Kalau yang ini cerdas. Jangan sampai kalau dagang banyak hutangin ke orang. Baku dia masuk. Oh yang kedua kata bapak kan kalau bisnis nih kalau dagang jangan sampai kena sinar matahari. Ya iyalah. Orang kita kalau berangkat mah belanja subuh matahari terbit udah belanja kita mah. Makanya masyarakat tahu, pelanggan tahu kalau di toko kita mah sebelum terbit matahari itu buka. Makanya duluan pada kesini. Nah terus ya pulangnya malam, udah nggak ada sinar matahari. Makanya kita dari subuh mah sampai malam kita kerja. Alhamdulillah sekarang hasilnya bagus. Nah, perintahnya sama, persepsinya beda. Beda antena, beda channel. Ya. Itu juga dalam rumah tangga persepsi itu. Ada yang biasanya mempermudah masalah, ada juga yang mempermasalahkan masalah. Paham? Tadi rezeki itu sebenarnya ada, gaji 1 juta. Dia permasalahan, ini nggak cukup untuk motor, ini nggak cukup untuk ini nggak cukup untuk itu. Jadi dia merasa bahwa kebahagiaan itu harus seperti orang. Kebahagiaan itu harus seperti orang. Maka kisah yang sudah masuk, kalau kita pengen bahagia, maka lihatlah kalau dalam urusan dunia kepada orang yang lebih rendah jabatan kita. Kalau kita punya mobil, lihatnya jangan yang punya jet pribadi, panas dalam terus. Punya mobil ya dia punya motor. Yang punya motor iya yang punya sepeda. Yang punya sepeda lihat yang jalan kaki. Yang jalan kaki lihat yang kakinya nggak ada. Masih terus bersyukur hidup. Yang kakinya ada masih bersyukur, yang nggak ada masih bersyukur. Allah masih memberikan amanah hidup. Ya. Maka begitulah seterusnya. Ya. Karena kalian tahu di zaman COVID ini tingkat perceraian itu meningkat. Berarti indikator utamanya pernikahan motifnya hanya ekonomi. Ekonomi perlu, tapi jangan sampai tujuan hidup utamanya adalah ekonomi. Semuanya butuh uang, tapi jangan sampai dikarenakan butuh uang kita hilang iman. Nggak ada uang jangan sampai putus asa. Ada kesulitan, ada jalan. Ada kesulitan, ada jalan. Ada masalah, ada solusi. Itu yang harus kita tanamkan dalam hidup. Persepsi yang kita harus bangun. Kan kalau orang sulit hati mah ada masalah tuh. Nyalahin kanan, nyalahin kiri, cari kanan, cari kiri. Persepsi. Tapi kalau yang bagus dia akan evaluasi ini. Oh mungkin saya ini kurang gerak, kurang kenceng nih bisnis. Oh mungkin saya ini kurang bagus dalam merekrut orang, pegawainya pada korupsi. Ini evaluasi dia. Persepsi yang harus kita. Gini, kenapa ekonomi sampai kayak gini? Evaluasi bang. Suami, oh dia mah orang papa ya akhir-akhir ini lagi banyak nih kredit. Jadinya uang ke kredit semua. Istrinya juga mulu, iya. Mama juga kebanyakan ngambil Tupperware, jadinya begini. Nah kan? Ya. Di dalam keluarga kesepahaman dan motif hidup yang sama, walaupun tadinya dengan latar belakang yang berbeda, tapi kompas harus menuju ke koordinat yang sama. Kamu ustaz, kamu kiai,
Nikahnya dengan yang selalu di pikirannya apa? Gimana cara membangun hotel? Gimana cara menjadi artis? Maka akan nggak nyambung karena koordinatnya nggak sama, akan masing-masing. Maka harus dipahamkan antara suami dan istri harus menuju koordinat yang sama. Ya. Ban depan dengan yang belakang, kalau maju yang depan, yang belakang harus ikut. Ban depan itu ibarat suami kendali. Yang meskipun kadang yang mendorong dari belakang, motor medik bener kan? Yang dorong dari belakang tapi kendalinya harus ada di depan. Yang ngomporin itu istri. Kenapa korupsi istrinya? Mohon maaf sampai pada travel dan ini buat gaya hidup istrinya yang sangat luar biasa. Didorong suami, parkir kendaliin, pegang remnya. Didorong dari belakang mesin, terus muter dari belakang, didorong, dipanasin kita. Suami jangan bawa aja di depan, siap nih. Kapan ngegas, kapan berhenti, kapan pelan, kendalinya suami. Yang kalau suami mudah terkomporin, mudah berantem sama orang, mudah ngabisin duit, mudah boya-boya. Mending itu yang kita harapkan istri-istri kita tentunya bukan malah jadi kompak, tapi menjadi stabil. Dia juga paham kapan gas, kapan ngaju, kapan berhenti, itu juga penting. Bukan hanya dikendalikan, tapi memegang kendali sama-sama. Kalau suami lagi salah, perempuan ngingetin. Kalau perempuan lagi salah, di suami sama suami dia. Nah, itu kuncinya. Jadi jangan sampai nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Dan itu permasalahan besar. Dan kalau orang-orang yang materialistis menggantungkan kebahagiaan terhadap nilai-nilai dunia, kita mengatakan bahwa nilai-nilai duniawi hanya sebatas cukup, tapi tetap terus berjuang. Ya. Jadi yang penting itu apa? Berjalan mesti merangkak. Jangan sampai berhenti sama sekali. Itulah usaha. Kadang dalam jalan tuh ada polisi tidurnya, kadang jalan tol semuanya lurus-lurus aja. Nikmati dinamika dan nikmati setiap prosesnya. Dan jangan pernah samakan dengan kendaraan orang. Nanti kenyungsep ente, nabrak orang ente, jatuh ente. Lagi pakai motor, ini fokusnya sama mobil orang jatuh. Lagi fokus sama pekerjaan kita lihatnya nikmat orang terus, jatuh. Ya, makanya mulai dari sekarang harus paham fungsi-fungsi kita sebagai istri, fungsi-fungsi kita sebagai suami. Ya. Dan kalau perempuan tahu tentang kewajiban-kewajiban terhadap suami, kata Sayyidah Aisyah, kalau dia benar-benar tahu nih, maka dia akan ngelap kedua telapak kakinya itu dengan apa? Bihurri wajhiha. Hurri di sini diartikan adalah sebagian daripada wajahnya. Dalam as-sahah, dalam kamus as-sahah, hur diartikan sebagai pipi. Jadi kalau tahu perempuan itu tentang kewajiban, sebenar-benarnya tahu terhadap kewajiban terhadap suami, maka dia akan ngelap tuh apa? Kaki suaminya yang ada debunya pakai apa? Pipi. Bukan berarti harus ngelap pipi, pulang suami kerja, sini bang, mana ini? Itu menunjukkan ketaatan yang paripurna selama suami dalam ketaatan atau menyuruh kepada ketaatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk apabila si makhluk tersebut bermaksiat kepada Allah. Ya, paham? Memang berkeluarga itu susah-susah sudah.
Kiai disegani di luar, ustadz disegani di luar, pengusaha dipuji-puji di luar. Di rumahnya belum tentu. Makanya jangan kaget. Itulah dinamika keluarga. Kita menuju koordinat yang sama, posisikan istri dan kita menuju ke koordinat yang sama agar kompas tidak kehilangan arah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.